Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semuanya, siswa-siswi MAN 2 Kepulauan Meranti, terkhusus kelas 12 IPA dan IPS. Setelah beberapa waktu yang lalu kita telah bersama-sama membahas terkait tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Maka perlu kita ketahui bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum ini mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menjamin sebuah kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan juga kemakmuran. Kemudian yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Nah, ini pentingnya sebuah hukum itu ditegakkan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan. Perlindungan dan penegakan hukum ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum ini ditegakkan, maka akan mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum itu mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Tentunya dalam segala aspek gejolak kehidupan semuanya akan diatur dengan hukum. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah ini selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tegaknya supremasi hukum ini tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun aparat penegak hukum. Jadi, penegak hukum ini semua aspek harus bersinergi agar supaya supremasi hukum bisa terwujud dengan maksimal. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, itu sudah pasti. Maka bagi setiap warga negara itu dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud daripada keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan itu benar-benar ditegakkan. Oleh karena itu, keadilan harus merata, tidak seperti sebilah pisau yang hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Maka ini sangat penting bagi kita sebagai masyarakat awam juga mengawasi terkait tentang tegaknya keadilan ini. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ini sudah pasti. Kehidupan yang diwarnai dengan suasana yang damai merupakan harapan setiap orang, setiap jiwa, setiap individu. Maka perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupannya. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Baik para siswa-siswi MAN 2 Kepulauan Meranti kelas 12 IPA dan IPS, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya sebuah hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor. Ini menurut Surjono Sukanto. Beberapa faktor itu adalah yang pertama adalah hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang disebut atau undang-undang yang dibuat ini tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain daripada itu juga, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang tersebut. Maka undang-undang yang dibuat ini haruslah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada saat itu.
Oleh karena itu tidak boleh undang-undang itu dilakukan yang bertentangan dengan ideologi negara, harus selaras sejalan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, penegak hukum ini harus juga diperhatikan, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Maka penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Siapakah di sini yang dimaksud dengan para penegak hukum? Mungkin barangkali di sana ada polisi, ada hakim, kejaksaan, dan lain sebagainya. Ini adalah para mereka penegak hukum yang harus melaksanakan tupoksinya sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan. Baik siswa-siswi MAN 2 Kepulauan Meranti, ini penjelasan singkat saja. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Silakan Anda cermati, kemudian Anda buat kesimpulan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jawaban daripada Anda semuanya dikirimkan melalui laman komentar pada kanal YouTube UMT Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.